Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari anggota kelompok 6 akan mempresentasikan proposal bisnis plan kami yang judulnya yaitu Bakso Frozen Rinua 3 Putri 2 Putra. Dengan anggota pengusul, Direktur Utama Rizky Rafisuni, Manajer Pemasaran Melani Putri, Manajer Produksi Rahmi Lestari, Manajer Quality Control Bobi Indra P, Manajer Keuangan Fitratul Azimah. Pertama yaitu pendahuluan, dilatar belakangi kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menambahkan nilai lebih dengan cara mengkombinasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ilmu yang didapatkan pada perkuliahan kewirausahaan diharapkan membentuk karakter mahasiswa atau minimal menambah pengetahuan mahasiswa mengenai seluk-beluk bisnis sehingga mahasiswa mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitarnya dalam menciptakan usaha sendiri setelah lulus maupun saat masih kuliah. Rinua adalah ikan berukuran sangat kecil yang merupakan endemik dari Danau Meninjau. Ikan rinua memiliki bentuk yang sangat kecil berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan teri Medan. Rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Meninjau. Nah, karena rinua hanya hidup di Danau Meninjau, tentu inilah menjadi salah satu alasan kami untuk memunculkan ide produk kami ini. Jika rinua hanya di Danau Meninjau, tentu untuk menikmati olah rinua itu sedikit terbatas, jadi bisa dibilang rinua ini langka. Ditambah lagi ikan rinua ini memiliki rasa yang enak, jadi kami tidak ragu untuk mengambil ide produk olahan rinua ini. Untuk nama produk kami namai yaitu Bakso Rinua Frozen 3 Putri 2 Putra. Bakso yang terbuat dari bahan baku utamanya ikan rinua dan dikarenakan anggota kelompok kami ada 5 orang, yang mana dianggotai 3 perempuan dan 2 laki-laki. Produk yang baru diluncurkan dari kelompok kami dengan inovasi terbaru yaitu bakso rinua yang komposisi yang alami, bisa tahan lama dengan cara dimasukkan ke dalam freezer. Dengan rasa gurih yang ditawarkan, produk ini dibuat menggunakan bahan baku rinua sebagai bahan baku utama, telur, tepung, gula, garam, minyak goreng, dan alat yang digunakan dalam pembuatan bakso rinua frozen seperti peralatan dapur, pisau, sendok, garpu, kuali, dan lainnya. Kemudian visi, misi, tujuan. Visi menjadikan produksi bakso rinua frozen sebagai makanan yang berkualitas tinggi, menarik, unik agar diterima oleh kalangan masyarakat umum sebagai makanan cepat saji atau sebagai cemilan, sehingga dapat merambat ke tingkat internasional dan memperkenalkan kuliner asli khas anak bangsa Indonesia dengan memanfaatkan bahan rinua sebagai ikan khas meninjau Sumatera Barat. Misinya yaitu pertama menggunakan ikan rinua sebagai bahan baku utama, mengutamakan kebersihan isi produk maupun kemasan produk, mendapatkan berkah dalam usaha di balik berbisnis juga beramal, terus melakukan inovasi terbaru agar pelanggan merasa puas. Tujuannya di sini yaitu membantu meningkatkan pendapatan dengan membeli hasil tangkapan rinua sebagai bahan baku dari warga meninjau, meningkatkan nilai jual ikan rinua, melatih kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha, menyebarkan semangat untuk berinovasi, mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan produk cemilan yang kami tawarkan. Kemudian memperoleh kepercayaan yang optimal dari konsumen, sehingga dengan adanya kepercayaan yang diberikan, diharapkan usaha yang kami jalankan dapat lebih berkembang tingkat nasional maupun internasional. Kemudian memberikan lowongan pekerjaan baik bagi pengangguran di Indonesia, diharapkan dapat meminimalisir pengangguran di Indonesia. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Bakso yang dihasilkan bercita rasa unik dan belum ada ditemukan di pasaran. Karena bahan baku yang digunakan adalah ikan rinua, jadi calon pelanggan dapat tertarik langsung dan penasaran dengan rasa bakso rinua ini. Cemilan bakso rinua disajikan dengan berbagai rasa, ada original, pedas, manis sesuai dengan selera pelanggan. Dengan modal yang terjangkau, sebagai pemula melakukan bisnis menjadi salah satu kekuatan usaha ini. Harga yang dipatok pun terjangkau bagi semua kalangan, jadi bisa dikatakan cakupan pasar untuk usaha ini luas untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua.
dengan modal dan harga bahan baku kecil dengan keuntungan yang cukup besar. Kemudian weakness atau kelemahan, mudahnya bakso berbau jika sudah lama karena bakso Rinua dibuat tanpa bahan pengawet dan kemasan yang digunakan pun masih seadanya. Bakso Rinua frozen akan cepat basi jika tidak diletakkan dalam pendingin. Opportunities atau peluang, bahan baku yang unik untuk dijadikan campuran bakso dan bidang kuliner tidak akan habis. Jadi banyak orang menyukai makanan, khususnya cemilan dan hobi makan. Kemudian threat atau hambatan, bahan baku yang tidak dapat ditentukan selalu ada dikarenakan adanya musiman dari ikan rinua ini, dan tentu harga untuk ikan rinua bisa naik dan bisa turun sesuai musiman tersebut sebagai bahan utama bakso ini. Selanjutnya yaitu strategi perusahaan. Pertama, marketing atau pemasaran. Target marketing yaitu semua orang dari segala usia. Jadi marketing usaha kami ini dari anak-anak sampai orang tua. Kemudian langkah marketingnya awalnya kami kenalkan produk kami dari teman-teman. Kemudian teman-teman tersebut mengenalkan produk ini kepada teman yang lainnya. Kemudian dilakukan pengiklanan di media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Untuk price atau harga, dengan 30.000 untuk setiap bungkus yang sudah kami tentukan jumlah dan beratnya, menimbang dari segi modal dan daya beli konsumen. Kemudian promosi melalui marketing online. Salah satu langkah promosi yang kami lakukan yaitu dengan mempersilahkan konsumen mencoba produk kami secara gratis dahulu agar konsumen tahu bagaimana rasa dari produk kami. Kemudian kami baru melakukan langkah marketing selanjutnya. Untuk tempat atau place, hasil tangkapan ikan rinua warga meninjau ini kami olah, kemudian kami jadikan sebagai bakso rinua sebagai produk usaha kami. Rencana lokasi untuk usaha ini didirikan di Lubuk Bayo, Kota Padang. Kemudian proses bekerja sama dengan warga meninjau untuk mendapatkan bahan baku terbaik. Kemudian diolah dengan bahan terbaik sehingga menghasilkan bakso rinua berkualitas tinggi. Yaitu bidang usaha. Bisnis usaha bakso rinua frozen yang kami dirikan adalah usaha kecil yang bergerak di bidang produksi makanan, yaitu sejenis bakso dengan bahan dasar unik yaitu ikan rinua, dan kami beri nama dengan bakso rinua frozen 3 putri 2 putra. Pada zaman sekarang, kebanyakan orang-orang seperti anak muda atau kaum milenial yang suka ngemil-ngemil, dan dari sana kami mempunyai inisiatif untuk membuat sebuah makanan ringan atau cemilan yang bisa dikonsumsi oleh semua orang. Usaha yang kami dirikan memang bukan sebuah perusahaan besar, namun kami ingin mencoba sebuah bisnis di bidang makanan ringan ini karena melihat situasi banyaknya orang yang suka makanan. Dalam konsep bisnis usaha bakso rinua frozen, tentunya yang paling ditekankan adalah kualitas bakso rinua frozen yang enak dan lezat. Bakso rinua frozen yang sehat, bebas kolesterol, serta tanpa bahan pengawet, dan tentunya bakso rinua frozen yang bersih dan higienis dengan mengedepankan kebersihan pada saat proses produksi hingga proses pengemasan, yang pada akhirnya akan memberikan rasa aman kepada konsumen. Kemudian deskripsi usaha selanjutnya, jenis produk. Jenis produk yang kami jual adalah makanan berupa bakso yang bisa disiap saji dengan berbagai cara konsumen, yaitu bakso rinua, dan produk kami juga hadir dengan tekstur renyah dan gurih. Selain itu, kami juga menyediakan varian rasa seperti original, pedas, dan manis. Ini adalah gambaran dari bakso rinua frozen tersebut. Selanjutnya, deskripsi keunggulan kompetitif atau nilai untuk produk kami ini. Keunikan bakso frozen ini sangatlah bersahabat kalau dimakan. Rasanya yang begitu renyah dan memberikan rasa baru, yaitu bakso rasa ikan rinua di mulut, membuat konsumen menjadi ketagihan dan ingin terus mencoba kembali. Makanan ringan yang higienis dan harganya terjangkau membuat konsumen untuk selalu mengkonsumsi bakso rinua ini. Bakso rinua frozen ini kami buat dari bahan baku rinua segar dan asli tanpa bahan pewarna dan pengawet.
Untuk lokasi usaha bakso Rino Frozen 3 Putri 2 Putra ini akan diproduksi di daerah Lubuk Buaya, Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pemasaran, kami mengambil 3 aspek penting dalam segi pemasaran, yaitu target konsumen, wilayah dan persaingan, serta jumlah dan harga pokok. Yang pertama, target konsumen. Bakso Rino Frozen adalah makanan ringan yang unik, ringan, serta memiliki nilai gizi yang cukup. Oleh karena itu, makanan ini sangat cocok dikonsumsi oleh seluruh kalangan. Penyajiannya yang diperbaharukan ke dalam bentuk bakso akan menjadi nilai tersendiri jika dibandingkan dengan Rino yang sudah kita ketahui wujudnya seperti saat ini. Hal tersebut akan menarik minat masyarakat, yang mana kita tahu bahwa meningkatnya pola hidup konsumtif terutama pada remaja-remaja zaman sekarang. Adapun target utama pemasaran makanan ini ialah kalangan anak-anak, remaja, baik dari tingkat SMP hingga mahasiswa, dan untuk seluruh golongan masyarakat dikarenakan harganya yang terjangkau. Kemudian mengenai wilayah dan persaingan, wilayah pemasaran bakso Rino Frozen ini adalah Kota Padang. Kami akan melakukan pemasaran secara online juga dengan memanfaatkan sosial media untuk calon konsumen yang ingin dan tertarik untuk mencoba hasil produk bakso Rino Frozen ini. Untuk situasi persaingan, bakso Rino Frozen adalah terobosan baru dalam pengolahan Rino saat ini. Ditambah dengan mengolahnya ke dalam penyajian berbentuk frozen, akan semakin menonjolkan sisi perbedaan dari makanan ini. Untuk makanan jenis Rino dengan pengolahan seperti ini belum ada yang memproduksinya, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Yang terakhir, jumlah dan harga pokok. Produksi bakso Rino Frozen masih terhambat dari kesediaan alat pendingin yang tidak dapat menampung cukup banyak produk, dan juga bahan pokok yang tidak dapat dipastikan selalu ada. Jadi maksimal ketersediaan bakso Rino Frozen dalam satu harinya hanya berkisar pada 10 atau 12 bungkus saja, dan untuk harga satu bungkusnya dipatok dengan harga Rp30.000. Itu saja dari segi pemasaran. Selanjutnya dipersilakan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya pengembangan produksi. Yang pertama yaitu bahan baku. Rino adalah jenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau. Ikan rino ini memiliki bentuk yang sangat kecil berwarna putih kekuningan mirip seperti ikan teri Medan. Ikan rino sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Jadi bahan baku yang diperlukan adalah rino yang ditangkap oleh nelayan di Danau Maninjau. Selanjutnya, yang kedua, alat atau bahan. Yang pertama alat yaitu ada baskom, saringan, chopper, panci, sendok, dan sarung tangan. Sedangkan bahan yang digunakan adalah rino, tepung tapioka, es batu, bawang merah, bawang putih, putih telur, garam, lada, kaldu bubuk. Yang ketiga yaitu proses produksi. Adapun untuk metode atau langkah yang kami lakukan untuk menghasilkan bakso rino yang berkualitas yaitu yang pertama, cuci bersih semua bahan-bahan yang akan digunakan yaitu rino, bawang merah, bawang putih. Kemudian saring rino yang telah dibersihkan agar kandungan airnya berkurang. Iris bawang merah dan bawang putih kemudian digoreng. Setelah itu giling rino di dalam chopper bersama tepung tapioka, bawang merah, bawang putih, es batu, putih telur, garam, lada, dan kaldu bubuk. Setelah semuanya tercampur rata, pindahkan adonan bakso ke panci dan siap untuk dicetak seperti bakso. Panaskan air dengan panci hingga mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api kompor panci, kemudian rebus adonan bakso yang telah dicetak. Diamkan hingga bakso terapung baru diangkat. Setelah itu didinginkan agar suhu bakso menjadi suhu ruang. Setelah suhunya normal, barulah dikemas. Yang keempat yaitu kapasitas produksi. Dengan rino 1 kg menghasilkan kurang lebih 60 butir bakso ukuran sedang. Lama pembuatannya mulai dari mencuci hingga merebus kurang lebih 60 menit, sedangkan membuatnya kira-kira 15 menit saja. Jadi total waktu yang habis dari mulai mencuci rino hingga mengemasnya yaitu sekitar 75 menit.
Saya akan melanjutkan tentang pengembangan manajemen. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha bakso Rino Frozen 3 putri 2 putra ini akan meminta izin dari kelurahan setempat. Untuk selanjutnya, rencana usaha ini akan dibuat dalam bentuk CV dan dalam waktu dekat dapat diajukan. Yang kedua, struktur organisasi yang digunakan oleh usaha bakso Frozen Rino 3 putri 2 putra dia jenis line and functional organization, di mana wewenang tertinggi akan dilimpahkan kepada kepala bidang di bawah dalam bidang tertentu. Selanjutnya akan bisa diwewenang kepada pejabat fungsional yang melaksanakan pekerjaan operasional, dan hasil tugas tersebut akan diberikan kepada kepala unit tanpa memandang tingkatan. Yang ketiga, tim pengelola terdiri dari direktur utama, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer quality control. Yang keempat, UKM Mitra. Bakso Mitra Rino Frozen 3 putri 2 putra adalah penangkapan Rino di daerah Danau Meninjau, yang tentunya Danau Meninjau sebagai penghasil ikan Rino. Supaya memudahkan proses pembelian bahan baku utama, kami akan bekerja dengan beberapa penangkapan ikan Rino dan sudah memiliki pemasok tetap untuk Rino. Hasil tangkapan ikan Rino akan dibeli dan diolah oleh perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Rencana produksi yaitu bakso Rino dengan produksi 3-4 bungkus. Bahan baku yang pertama ada Rino berjumlah 1 kg dengan harga 35.000. Yang kedua, tepung tapioka setengah kilogram 3.000, bawang merah 7 siung 4.000, bawang putih 14 siung 4.000, telur 1 butir 1.500, garam 1 bungkus 1.000, lada 1 bungkus 1.000, kaldu bubuk 500, es batu 500. Jadi semuanya berjumlah 50.500. Perhitungan keuntungannya, harga jual yaitu 30.000 per bungkus, harga beli bahan baku 50.500. Jadi keuntungan yang dapat adalah jika produksi 4 bungkus dengan harga 30.000 per bungkus maksimal, jadi 110.000 dikurangi dengan 50.500 yaitu 69.500. Dan ditargetkan untuk produksi bakso Rino per hari 10-12 bungkus. Jika 12 bungkus, maka modal yang dikeluarkan yaitu 151.500. Jadi produksi 12 bungkus per hari dengan harga 30.000 per bungkus, maka keuntungannya yaitu 360.000 dikurangi 151.000. Jadi didapatkan keuntungan 209.000.